Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Desi Putri Ramadhani dengan NIM 24050360008, mahasiswa S1 Pendidikan Fisika Universitas Mula Warman. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia itu? Bagaimana hakikat ejaan bahasa Indonesia dan bagaimana perkembangannya di Indonesia? Dan ternyata ejaan yang disempurnakan dengan ejaan bahasa Indonesia itu berbeda loh. Yuk kita simak sama-sama penjelasannya. Apa sih yang dimaksud dengan ejaan bahasa Indonesia? Nah, bahasa merupakan salah satu milik manusia yang tidak pernah lepas dari kegiatan dan gerak manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Tidak ada kegiatan manusia yang tidak disertai dengan bahasa. Salah satu kegiatan manusia yang setiap hari dilakukan adalah berkomunikasi. Dalam komunikasi, bahasa memiliki peranan penting untuk menyampaikan informasi. Nah, bahasa Indonesia sejatinya sudah lahir sejak dahulu dan sudah dipergunakan oleh masyarakat Indonesia bahkan sebelum kemerdekaan. Dan sejatinya jauh sebelum itu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ejaan adalah aturan atau tata cara penulisan suatu kata atau frasa dalam sebuah bahasa tertentu yang mencakup penempatan huruf, pemilihan huruf, ataupun penggunaan tanda baca. Ejaan bertujuan untuk memastikan bahwa kata-kata yang digunakan dalam teks atau komunikasi tertulis dapat dipahami dengan benar oleh pembaca, sehingga menjadi sebuah komponen penting dalam berkomunikasi secara efektif dalam bahasa tertentu. Penggunaan ejaan yang benar sangat penting karena dapat menghindari perbedaan makna dan memastikan komunikasi yang efektif. A few moments later. Sejarah ejaan bahasa Indonesia dimulai dengan ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 yang menggunakan aksara Latin. Setelah kemerdekaan, ejaan Swandi pada tahun 1949 diresmikan, diikuti oleh ejaan pembaharuan di tahun 1956 dan ejaan Melindo di tahun 1961. Pada tahun 1972, ejaan yang disempurnakan diperkenalkan dan berlaku hingga tahun 2015, mengatur berbagai kaidah penulisan. Saat ini, ejaan bahasa Indonesia yang disahkan pada 2015 menyempurnakan ejaan yang disempurnakan dengan penambahan diftong atau aturan baru. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa periode penting terkait dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dengan sistem ejaan bahasa Belanda yang dirancang oleh Charles A. Van Ophuijsen. Ejaan ini berlaku sampai dengan tahun 1947. Selanjutnya, yang kedua adalah Majalah Kebudayaan dan Masyarakat pada tahun 1939 yang masih menggunakan ejaan Van Ophuijsen dan masih memperlihatkan tanda trema. Yang selanjutnya adalah ejaan Swandi yang berlaku dari tahun 1947 sampai dengan 1956. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami perubahan. Ejaan pertama kali menjadi ejaan Republik atau disebut dengan ejaan Swandi. Ejaan ini digunakan selama beberapa tahun setelah kemerdekaan. Pasti nggak sih selama ini kalian tuh mengira bahwa ejaan yang disempurnakan dengan ejaan bahasa Indonesia sama? Padahal itu tuh berbeda loh. Nah, berikut adalah beberapa perbedaan antara ejaan yang disempurnakan dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, setelah menyimak pembahasan tadi, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Di antaranya, ejaan bahasa Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak pertama kali diperkenalkan. Dengan memahami sejarah dan perkembangan ejaan,
serta pentingnya penerapan ejaan yang benar, kita dapat menjaga integritas bahasa Indonesia. Ejaan yang konsisten dan baku tidak hanya memudahkan komunikasi, tetapi juga melestarikan identitas budaya bangsa. Oleh karena itu, penting bagi setiap penutur bahasa Indonesia untuk mempelajari dan menerapkan ejaan yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah paham kan apa yang dimaksud dengan ejaan bahasa Indonesia itu? Nah, gimana nih teman-teman? Sudah paham kan apa yang dimaksud dengan ejaan bahasa Indonesia itu? Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.